Ya, selamat ketemu lagi kita dalam kuliah Rekayasa Fondasi Satu. Kali ini kita sudah masuk pada kuliah ke-9 ya. Jadi ini kuliah online yang beberapa itu sudah dilakukan di ruang kuliah sebelum ada bencana COVID. Jadi ini kuliah online ke-9, ada mata kuliah Rekayasa Fondasi 1 ya, di mana topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai uh, teori tekanan tanah lateral. Jadi kuliah ke 7 juga sudah dijelaskan tentang teori tekanan tanah lateral, dan dalam kuliah ke-6 dan ke-7 itu sudah dijelaskan tentang teori untuk menghitung tekanan tanah lateral, yaitu teori ranking dan teori uh, kolom ya. Apa perbedaannya antara teori ranking dan teori kolom? Di sana kita sudah belajar tentang teori tekanan tanah aktif ya, mulai teori tekanan tanah dalam keadaan diam, rest earth pressure, kemudian active earth pressure. Nah, dalam kuliah ke-9 ini kita akan masuk ke passive earth pressure dan tentu cara menghitung dinding penahan ya. Jadi artinya setelah kita mengetahui uh, uh, tekanan tanah dalam keadaan diam, tekanan tanah dalam keadaan pas aktif, kemudian tekanan tanah hari ini kita belajar tekanan tanah pasif. Nah, setelah itu kita akan belajar, tentu setelah kita mengetahui gaya-gaya tadi, maka kita akan belajar tentang cara menghitung ya, atau mengendalikan tekanan tanah aktif dan tentu pasif ya. Nah, itu yang akan kita belajar pada hari ini. Karena sebelumnya kita sudah paham, kita sudah tahu benar bagaimana tekanan tanah aktif itu uh, baik dari menurut teori ranking dan menurut teori kolom, yaitu sudah kita pelajari. Bahkan apa perbedaan antara ranking dan kolom itu sudah saya jelaskan sebelumnya, di mana ranking tidak memperhitungkan gaya geser ya, dinding ya, ya geser dinding antara dinding penahan dan tanah. Itu salah satu, tidak memperhitungkan itu. Sementara kolom memperhitungkan. Kemudian kedua juga, kolom memperhitungkan pengaruh daripada gaya gempa. Itu bisa dimasukkan di teori kolom. Nah, selanjutnya pengaruh-pengaruh lainnya sama ya, ada muka air tanah, kemiringan lereng. Nah, tentu berbeda kemiringan lereng menurut kolom dan menurut ranking. Itu semua sudah diajarkan di kuliah 67 mengenai, dan ini 67, 8 dan 9 ya. Itu tentang teori tekanan tanah lateral. Kita sudah belajar semua, dan kali ini kita akan masuk lanjut sampai pada perhitungan ya. Jadi kita sekarang mengendalikan tekanan tanah aktif, walaupun sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tekanan tanah pasif. Apa itu tekanan tanah aktif dan pasif sudah dijelaskan ya. Kalau aktif, dia cenderung mendorong dinding, atau tanah cenderung mendorong dinding penahan itu ke depan ya, ke arah depan dari arah lereng ya. Secara pasif dia cenderung ke dalam. Itu sudah dijelaskan di kuliah yang lalu ya, kuliah-kuliah sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk saja pada teori tekanan tanah pasif ya. Oke, kita lihat ini teori tekanan pasif ya. Jadi kali ini kita lanjut ya, dan referensi yang saya gunakan ini adalah referensi
mata kuliah dari IIT Rock India ya. Saya mengambil referensi mereka dan menjelaskan kepada adik-adik mahasiswa. Saya harap ini bisa bermanfaat bagi kita ya. Nanti setelah diskusi sebentar kita bisa diskusi online dari Skype ya. Kalau mau tanya jawab kali ini adik-adik mendengarkan, kalau mau tanya jawab nanti sebentar habis kuliah materi ya saya selesaikan. Oke, ini tekanan tanah pasif ya. Kita lihat bahwa sama dengan aktif, hampir sama ya. Kita lihat tekanan tanah pasif adalah sigma vertikal tangan skuadrat 45 tambah V per 2 tambah 2C tang 45 V kurang V per 2 ya ini. Ya, ini tambah V per 2. Jadi ini kolaborasi, kita sudah jelaskan apa itu yang 2C tangan 45 tambah V per 2 dan sigma vertikal tang kuadrat 45 tambah V per 2 minggu lalu sudah dijelaskan ya. Dari rumus ini hampir sama dengan tekanan tanah aktif, cuman pasif arahnya berbeda, arahnya dari mengarah berlawanan arah dengan arah dorong, gaya dorong daripada tanah ya. Oke, jadi sama dengan kalau kita lihat maka kita sederhanakan persamaan tang kuadrat 45 tambah V itu sama dengan koefisien kalau aktif kan 45 derajat kurang V per 2 ya. Nah, kalau pasif tambah V per 2. Maka sama dengan ini kalau sesederhanakan tang kuadrat 45 tambah V per 2 sama dengan koefisien tekanan tanah pasif, maka ini sama dengan sigma V kali koefisien tekanan tanah pasif tambah 2C akar KP ya, 2C akar KP. Oke, ini untuk kondisi tanah pasir lempung, di mana koefisien tanah pasifnya sama dengan tang kuadrat 45 tambah V per 2 ya. Itu berbeda dengan koefisien tanah aktif yaitu tang kuadrat 45 kurang V per 2. Dari mana? Saya kira ini sudah dijelaskan. Dan ini menurut ranking pasif earth pressure coefficient. Oke, kira ini kita lanjut ya. Kita lanjut. Ya. Nah, ini posisinya di diagram tegangan tanah ya. Kalau kita lihat 2C akar KP-nya di atas, di bawah sini adalah KP gamma H tambah 2C KP, jadi akar KP ya, pangkat 1/2 ranking earth pressure ya. Kita tahu bersama ya. Oke. Selanjutnya kita mengetahui posisi, maka untuk kedalaman sama dengan 0, maka sigma V tentu 0 ya, di tekanan tanahnya 0 ya, tidak ada, kita tahu. Kemudian tegangan tanah pasifnya 2C KP akar KP. Ya, kenapa sigma V sama dengan 0? Untuk pasir diagram tegangan tanahnya saya sudah jelaskan sebelumnya. Pasir diagram tegangannya increasing linear. Jadi dari 0 dia turun, dia membesar ya, berbentuk seperti segitiga, tapi sampai pada kedalaman tertentu. Jadi sampai pada kedalaman tertentu nilainya dia naik, tapi ada kedalaman tertentu dia sudah normal terus dia. Jadi bukan naik terus ya, dia bukan bentuk segitiga dan semakin ke dalam semakin besar, tidak. Dia hanya membesar pada sampai satu kedalaman tertentu. Masing-masing tipe pasir itu berbeda. Dan dia normal. Tapi pada titik 0 set sama dengan 0, maka tegangannya itu 0 ya, tegangannya 0 karena increasing linear ya tadi. Increasing linear. Ya, oke. Lanjut untuk lempung 2C akar KP pada posisi set sama dengan 0, dia tetap ya. Dia tetap sama ya. Dia tetap sama. Kenapa? Karena lempung itu diagram tegangan tanahnya dia rata dari atas ke bawah itu dia sama ya, 2CKP sampai ke bawah juga dia 2CKP. Maka tekanan tanah pasif itu sama dengan
1/2 ini kita lihat PP sama dengan 1/2 gamma H kuadrat KP tambah 2CH akar KP ya. Itu bentar. Ya. Oke. Kita lanjut ya. Sorry ada gangguan suara tadi. Kita lanjut. Jadi kita lihat tekanan tanah pasifnya itu untuk pasir dan lempung ini ya. Untuk pasir dan lempung tanah lempung pasir ya ini ya. Di titik 0 yaitu dia 0. Jadi ini yang tekanan V itu sama dengan 0. Cuma ada lempung karena lempung dia normal. Nah, sekarang approximate wall movement for failure under passive condition. Jadi ini perkiraan pergeseran dinding ya akibat pasif, tekanan tanah pasif ya. Untuk tanah pasir itu cenderung kira-kira wall movement for passive. Ini perkiraan, tetap kita harus hitung. Itu 0,005 H kira-kira. Jadi kita lihat semakin lembek tanahnya, semakin tanahnya tidak kuat, maka semakin pergeserannya tentu akan semakin kuat, semakin besar. Lucerne 0,01 H, stiff clay, pasir lepas ini pasir padat lebih kecil dia punya pergerakannya, sementara pasir tidak padat atau tidak kuat yaitu lebih besar. Sementara begitu juga dengan soft clay ya stiff clay itu tanah lempung padat ya, lempung keras ya. Kemudian soft clay 0,05 H stiff clay. Jadi kita lihat ini sedikit asumsi pergerakan pasif ya. Ya kan kita tahu pasif itu dia cenderung mendorong ke dalam ya, aktif cenderung mendorong ke luar kalau kita taruh dinding ya, kalau kita asumsi itu ada dinding di situ. Itu seperti itu. Ini perkiraan. Nah, ranking passive earth pressure for incline backfill. Jadi sama dengan aktif ya. Kita lihat sama dengan aktif, cuma berbeda rumusnya. Ya, untuk lereng yang tadi lereng yang datar ya. Jadi kita lereng yang datar. Nah, kalau lereng yang lereng yang miring, kita lihat kalau lereng yang miring. Ya, kalau lereng yang miring kita lihat maka rumusnya jadi berbeda ya. For friction backfill, ini friction backfill zero. Ranking tidak memperhitungkan kan dia frictionnya. Maka untuk kemiringan sudut lerengnya alfa, maka passive earth pressure koefisiennya itu rumusnya adalah cos alfa sama dengan ini ya. Kalau dia tidak incline atau tidak miring lerengnya, ya sudah sama dengan rumus biasa tadi, KP sama dengan tang kuadrat dalam kurung 45 tambah V/2. Itu lereng yang datar ya. Kalau dia miring maka koefisien tanah pasifnya harus menggunakan rumus ini ya. Nah, jadi at any depth set the ranking passive pressure sama dengan, nah ini kalau hitung tegangan setiap kita tahu kan kalau tegangan tanah itu dia sama dengan untuk misalnya kita lereng 10 meter, kita mau cek tegangan tanah di 3 meter. 3 meter yaitu gamma kali 3 meter kali koefisien tanah pasif di situ ya, gitu. Kalau di 5 meter gamma kali set kedalamannya 5 meter kali koefisien tanah pasif, ini dia ya, tekanan pasif. Jadi total force per unit length of wall is PP. PP itu tekanan tanah pasif sama dengan 0,5 gamma H kuadrat KP ya. Direction of resultant force PP is inclined at an angle alpha with horizontal. Oke, ini kalau dia miring berarti kalau PP arah PP itu sejajar dengan lereng ya. Kalau lereng datar ya dia ratar juga ya. Kalau lereng miring dia mengikuti kemiringan
Nah, besarnya ya kalau miring 10 derajat ya 10 derajat juga arah PP dia mengikuti. Lain lagi dengan dinding ya, kemiringan dinding, nah itu juga lain lagi ya, itu kita hitung seperti yang sudah saya jelaskan di kuliah yang lalu ya. Kemudian titik beratnya adalah pada H/3, sepertiga H ya. Kalau tegangan tanah pasir ya, untuk di diagram tegangan tanah pasir sepertiga H. Nah, kalau lempung tentu tidak. Kalau tanah lempung dia 1/2 H, karena lempung seperti saya katakan distribusi diagram tegangan tanahnya itu dari atas ke bawah sama ya. Itu kalau lempung ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kalau kita pakai tabel boleh, ini kita pakai kalau miring hampir sama dengan di aktif juga, kita bisa lihat seperti yang disampaikan boleh pakai rumus tadi, boleh pakai tabel ini ya. Kita lihat ini tabel ini, kalau kemiringan lerengnya 0 ya V 28, V30, V32, maka koefisien tanah pasifnya kalau 28 sebenarnya 2,7. 30, 3. Jadi tinggal ambil saja. Kalau di antara interpolasi. Kalau kita kemiringannya 3, ya diinterpolasi antara 0,0 dan 5. Kalau 7 ya diinterpolasi 5 dan 10. Ini kalau kita mau pakai tabel ya. Kalau enggak pakai rumus tadi aja, kita tinggal memasukkan alfa, kemiringan dan beta. Tadi kan ada rumus-rumusnya, kita tinggal pakai ya. Oke, itu tekanan tanah pasif ya. Oke, ini dan seterusnya untuk V34, 36, 38 dan 40 ya. Untuk kemiringan lereng alfa berbeda 0 sampai 25 ya. Nah, kita sudah belajar semua ya. Jadi aktif, pasif untuk masing-masing teori ranking dan kolom. Oke. Jadi selanjutnya kita akan pelajari sekarang ini yang sudah dijelaskan di kuliah yang lalu. Jadi ranking assume wall to be frictionless. Jadi itu saya ulangi sedikit lagi, tidak ada friction ya, tidak menghitung gesekan ya. Sementara kolom menghitung, termasuk kolom hitung juga. Oke. Nah, ini sudah dijelaskan, ini saya sedikit mengulang lagi tentang yang kuliah lalu. Oke, ini jadi pasif ya. Jadi ini koefisien tanah pasif untuk masing-masing ranking dan kolom ya tadi ya. Kita lihat ini koefisien tanah pasif ya. Tadi sudah dijelaskan, ini hampir sama dengan dengan aktif ya. Oke, ini pasif sama rumusnya seperti itu. Koefisien tanah pasif kolom. Kalau untuk kolom ya, pasif earth pressure untuk koefisien tekanan tanah pasif untuk kolom. Ini ya, untuk kolom. Tadi kan ranking tadi ya, yang saya jelaskan tadi itu ranking ya. Maka kalau kolom rumusnya, jadi hati-hati kita kalau menggunakan dalam desain. Kalau mau ditanya mau pakai ranking atau kolom, ya memang kalau ini lebih mengakomodir semua adalah kolom. Tentu kalau saya lebih rekomendasi kita pakai kolom, ya. Terus bedanya gimana benar? Ya bisa kita lihat nanti, bisa kita hitung apa bedanya. Ya tentu kalau ada faktor-faktor luar seperti friction dan lain sebagainya, itu akan bisa berpengaruh terhadap koefisien tekanan tanah dalam konteks tekanan tanah aktif maupun pasif, itu akan berbeda karena ada pengaruh seperti gempa tadi. Maka dengan ada pengaruh gempa, maka dia akan sama dengan pengaruh muka air tanah ya, ada beban luar, itu sama dalam teori tekanan tanah aktif maupun tekanan tanah pasif, baik ranking maupun kolom ya. Oke. Dan kita lanjut ya. Nah, ini tabel koefisien tanah pasif ya untuk dari kemiringan beta 90. Ini dindingnya rata ya, lurus ya. Kalau dinding miring beda lagi ya.
ini beta 90, alfa 0, artinya lereng tegak, lereng lurus, tidak miring ya. Ini koefisien tanah pasifnya ya. Ini menurut kolom ya. Tadi menurut ranking, sekarang menurut kolom. Intinya sama saja, kita boleh pakai rumus, boleh pakai tabel ini ya, baik ranking maupun kolom passive earth pressure, tekanan tanah pasif. Ya, kita bisa pakai. Oke, sekarang kita akan pindah ke teori tekanan tanah lateral. Jadi kita sudah maksudnya begini, kita sudah belajar teori tekanan tanah lateral. Nah, kita sudah mengetahui besar gayanya. Nah, sekarang kita harus imbangi gaya ini supaya dia tidak longsor dengan retaining wall atau dinding penahan. Nah, ada macam-macam retaining wall, tapi di dalam kuliah rekayasa fondasi 1 ini saya hanya memberikan retaining wall yang gravity wall ya, yang berdasarkan berat sendiri. Ada macam-macam untuk mengendalikan tekanan tanah lateral tadi yang kita hitung, baik aktif maupun pasif ya. Kontribusinya bagaimana atau bagaimana cara menghitungnya. Jadi sebenarnya ini kuliah terakhir ya. Kalau kita sudah tahu menghitung, sudah adik-adik sudah diajarkan tentang dua pokok materi di rekayasa fondasi 1 ini, yaitu pertama shallow foundation, fondasi dangkal. Sudah ada macam-macam teori adik-adik belajar di sana, mulai dari teori Tersaki, dari mana teori Tersaki dikembangkan, dari teori Prandtl, terus Tersaki, terus Meyerhof, apa itu Meyerhof, kenapa Meyerhof, apa yang dia modifikasi dari teori Tersaki, kemudian Hansen, ada Vesic, ada Skempton, untuk kasus-kasus berbagai macam. Adik-adik sudah tahu cara menghitung fondasi dangkal dengan teori-teori yang sudah saya jelaskan. Sudah ada contoh-contoh soal. Sekarang ke topik 2, teori tekanan tanah lateral. Adik-adik tujuannya untuk mencari besar tekanan tanah lateral, baik aktif maupun pasif, baik menggunakan teori ranking ataupun kolom. Apa beda sudah dijelaskan. Nah, sekarang dengan mengetahui besar tekanan tanah aktif, maka adik-adik sekarang mengendalikan itu. Nah, mengendalikan itu dengan apa? Dengan dinding penahan, yaitu dinding penahan yang kita akan bahas pada topik berikut ini. Oke. Ya. Retaining wall are structures used to retain soil. Artinya dinding penahan itu adalah struktur masif untuk menahan tanah. Yaitu makanya kita sebut juga sebagai dinding penahan tanah. Various lateral earth pressure theory discussed earlier are used to design various type of retaining walls. Jadi kita sudah belajar berbagai macam teori tekanan tanah lateral. Itu ada ranking, ada kolom, masing-masing ada dengan berbagai pengaruh-pengaruhnya, beban luar, lereng miring, kemudian muka air tanah, baik ranking maupun kolom itu sudah diajarkan. Nah, sekarang untuk kita pakai mendesain dinding penahan ya. Retaining wall can be divided into 2 major categories. Jadi ada 2 kategori besar ya, kalau kita mau belajar retaining wall, dinding penahan ya. Dinding penahan yaitu conventional retaining walls, backfill is natural soil, this behave as a rigid structure. Jadi pertama conventional retaining walls. Backfill is yang dinding penahan konvensional ya, dengan di belakangnya ada tanah. Ya, sekarang sudah banyak dikembangkan, ada macam-macam di belakang dinding penahan itu untuk mengurangi tekanan tanah lateral, diganti dengan material-material yang lebih ringan dan lain sebagainya ya. Ada macam-macam, sudah pakai geogrid dan lain sebagainya, dinding tekanan tanah lateralnya sudah di reinforce, sudah diperkuat, pasang geogrid lah, geotekstil lah, macam-macam. Itu untuk mengurangi tekanan tanah lateral, itu sudah ada. Tapi kita belum membahas itu di sini. Kita hanya membahas
Pertama, conventional retaining walls backfill is natural soil. This behave as a rigid structure, yaitu kita sebut dengan rigid, struktur rigid, kaku ya. Jadi konvensional itu yang saya katakan, dan kita akan belajar yang ini ya. Nah, nanti kedua ada mechanically stabilized earth walls. These have their backfill stabilized by inclusion of reinforcing elements such as metal strips, bar, welded wire, mats, and geosynthetic. These are relatively flexible and can sustain large horizontal and vertical displacement without much damage. Jadi yang kedua adalah kita menggunakan struktur masif ya, struktur masif itu. Yang kedua, itu yang saya sebutkan tadi di pertama, kita reinforce, kita bikin perkuatan di tanah itu sendiri gitu ya, supaya dia tekanan tanahnya jadi lebih kecil ya, atau kalau bisa hilang. Nah, sehingga struktur sebenarnya namakan ini itu adalah fleksibel and can sustain large horizontal mechanical stabilized earth walls. Jadi namanya mechanically stabilized earth walls. Jadi secara stabilisasi secara mekanik ya, DP dinding tanah itu. Jadi tanah itu sendiri kita stabilisasi. Nah, stabilisasi apa? Ini ada macam-macam. Ada inclusion of reinforcement element, kita mencampur dengan perkuatan, elemen-elemen perkuatan itu tadi, geotekstil, geogrid, macam-macam ya. Ada sekarang sudah lebih banyak. Ada metal strip ya, bars, ada tulangan besi, baja ya. Anyaman wire ya, kawat anyaman jelas itu kayak matras ya, mats, dan geosintetik dan macam-macam untuk mengstabilize earth walls ya, itu dan itu kita sebut mechanically, secara mekanik kita stabilisasi secara mekanik. Ini dua cara, jadi secara ini tadi, retaining walls can be divided into two major categories ya. Secara kaku kita lihat ini konvensionalnya dan retaining walls ya, itu dia. Oke, itu yang dua cara untuk menstabilisasi dinding penahan ya. Oke, saya lagi mau tambah satu ini untuk saya mau rubah dia modelnya untuk taruh di saya mau tambah di bawah ya, ntar ya. Oke. Ya, jadi ini dua cara ya, yang yang retaining wall. Lanjut, sudah ya, kita sudah tahu. Jadi kita cuma cara pertama aja di kuliah ini ya, kita belum masuk di cara mechanically ya, stabilize. Belum, kita hanya bicara satu yang pertama ya, yang gravity wall. Nah, ini dia conventional retaining walls. Pertama, ini yang konvensional kita bicara, ada macam-macam. Yang konvensional itu yang kita sebut dengan rigid ya, rigid struktur yang kaku. Ini dia retaining konvensional. Pertama, gravity retaining walls. Ini yang kita hanya membahas ini, poin ini saja ya. Semi gravity retaining walls. Kemudian ada cantilever retaining walls, ada counterfort retaining walls. Dinding penahan macam-macam, bahkan sekarang sudah lebih berkembang lagi. Tapi paling tidak ini aja kita sudah mampu belajar, sudah mengetahui prinsipnya ini. Intinya teori tekanan tanah lateral dulu. Kalau itu kita sudah kuasai, kita mau reinforce dengan material apa saja, kita mau pakai konvensional atau kita mau pakai mechanically secara mekanik, yaitu sama. Asal kita tahu benar teori tekanan tanah lateralnya, bagaimana kita mau menghitung itu, ya sudah, tidak susah kita ya. Kita tidak susah. Saya kira itu, jadi gravity retaining walls, semi gravity retaining walls, cantilever retaining walls, counterfort retaining walls. Ya, lanjut.
Nah, ini yang kita sebut dengan gravity wall ya. Oke, ini yang orang mau sampai sini aja orang materi kuliah ya. Kalau kita akan ajarkan modelnya seperti ini kira-kira ya. Ini struktur rigidnya, masifnya, hanya berdasarkan gravity wall, hanya berdasarkan berat sendiri daripada struktur ini itu. Nah, gravity retaining walls are constructed with plain concrete or stone masonry ya, masonry. Gravity wall, jadi ini bisa kita construct with plain concrete, jadi batu, beton atau batu-batu ya, tumpukan batu ya, yang kita pakai semen. Itu ya, orang kalau di sini dia bilang batu kali, pasang orang susung-susung batu kali ya. Jadi depend on their own weight. Jadi hanya tergantung dari berat sendiri dan any soil resting on masonry for stability ya. Jadi dia betul-betul cuman DP berat itu, dia mau tahan itu tekanan tanah aktif ya. Pasif dia membantu. Kalau pasif dia cenderung membantu melawan tekanan tanah aktif. Nah, gitu ya. Nah, jadi yang tergantung dari berat sendiri tadi. Their construction is not economical for high walls. Maka itu saya bilang ya, tidak konstruksi gravity wall ini tidak ekonomis kalau dia terlalu tinggi. Maka saya bilang sudah 10 meter sudah bagus, bukan sebenarnya bukan juga tidak ekonomis. Ya karena estetiknya terlalu lebar, dia kan ada proporsional ya, tinggi 10 meter, lebar bawah harus sekian H, lebar atas harus sekian H. Bayangkan kalau dia sekitar, nanti sebentar ada di sini akan ditunjukkan ya. Nah, itu sudah tidak proporsional. Dan siap, tentu kalau sudah tidak proporsional tidak ekonomi. Bisa saja kita lewat 10 meter kita tetap gravity wall ya, pakai pasangan batu kali. Tapi yaitu masa lebar bawahnya sudah 10 meter. Misalnya untuk mendapat 30, kita bikin 30 itu kan sudah. Dan bahaya juga keamanan, kita tahu ini dia bukan cuma soal berat, tapi kekuatan batu kali itu ada juga kan, tekanan beton kan, tegangan tarik beton kan ada batasan ya. Kalau dia batu kali dan semen itu kan beton semen, batu semen kan dia tekanan tariknya ada batasan ya. Itu juga kita harus perhitungkan. Kalau terlalu ini maka ya tidak ekonomis. Jadi maka dia cuman paling, kalau benar sendiri rekomendasi hanya paling maksimal 10 meter saja. Di bawah itu kita masih boleh pakai gravity wall. Lewat itu kita harus pindah ya, ada model-model lain. Nah, ini ada semi gravity wall, kita pasang perkuatan. Ini juga banyak boleh. Makanya kalau sudah tinggi-tinggi, kita sudah sampai 10 meter, biasa kita sudah ada reinforcement, sudah ada tulangan ya. Per 3 meter itu kita sudah pasang semacam kolom, ada slope dan lain sebagainya, ada tulangan ya. Ini namanya semi gravity wall. Sampai sini itu banyak kita lihat di lingkungan sekitar kita ya. Ini banyak didesain, ini pas-pas juga suka bikin ini ya. Tapi kita harus hitung, jangan kita tidak hitung ya. Oke, a small amount of steel may be used for the construction of gravity retaining walls to reduce the size of wall reaction. These are referred as semi-gravity retaining walls. Jadi kalau kekuatan untuk mengurangi proporsional tadi semakin lebar, maka kita bisa pakai tulangan. Dan itu kita sebut semi-gravity wall. More economical as compared to gravity wall. Jadi semi-gravity wall tentu lebih ekonomis karena kita bisa bikin dia ukuran lebih slim, lebih kecil lagi. Nah, ini yang konvensional ketiga, counterfort ya. Jadi ini dinding penahan, kita pasang perkuatan ya. Kita pasang perkuatan counterfort, ini yang namanya counterfort wall ya. Oke. Kemudian untuk mendesain retaining walls properly, basic soil parameter should be known. Kita sudah tahu teori tekanan tanah lateral, kita sudah tahu struktur penahannya, tipe-tipe struktur penahannya, yaitu ada 2, ada konvensional, kemudian ada mechanical ya, mechanical. Nah, ini sekarang untuk mendesain ya, saya gravity wall.
Apa? Yaitu data tanah. Di mana-mana orang geoteknik itu selalu ini data tanah ini sangat penting. Jadi biar kita tahu rumus teori tekanan tanah lateral. Kalau data tanahnya, sifat fisik tanah, sifat mekanik tanah kita tidak tahu, maka itu percuma. Jadi jangan berani mendesain kalau kita tidak tahu persis data tanah ini digunakan atau diperoleh dari mana ya, itu sangat berbahaya ya. Jadi data tanah. Nah, data tanah apa yang paling syarat yang paling minimal ya, ini paling standar kita harus ketahui, berat isi, unit weight ya, angle of friction dan kohesi. Jadi ini sudut geser dalam dan kohesi tanah ya. Kalau dia tanah pasir lempung, dua-dua ini biasanya tentu ada ya. Dan ini dari mana kita dapatkan? Ini harus ada. Ini data tanah yang paling standar yang harus kita ketahui selain data-data yang lain ya, sifat fisik tanah, sifat mekanik tanah yang lain yang kita harus tahu dapatnya ya. Sudah dapat di mata kuliah mata kuliah laboratorium ya, praktikum ya, itu ada mata kuliah praktikum dan Anda adik-adik mahasiswa masuk di lab ya untuk mendapatkan data-data ini. Saya tidak ajarkan lagi. Ini kita belum bahas kalau tanah likuifaksi, kalau tanah ekspansif kayak gimana penanganannya, itu sudah lebih lanjut lagi. Tapi paling tidak ini adik-adik sudah tahu, adik-adik sudah bisa mendesain ya. Di tanah di belakang ya, di belakang maupun di bawah dan di pasif, nanti kita mau jadi timbun sebagai tekanan tanah pasif ya. Itu semua data tanah itu kita harus tahu. With the lateral earth pressure known, the structure as a whole is checked for stability. This includes checking for possibility overturning. Jadi yang torang mau cek, jadi sudah ada tekanan, torang tahu DP posisi. Kalau pasir dia sepertiga H, kalau lempung dia 1/2 H. Kalau dia ada pengaruh beban-beban, kita cari dia punya resultan gaya-gaya itu di mana ya, ada muka air tanah, ada beban luar, semua titik-titik berat beban tekanan tanahnya itu berbeda-beda sehingga kita cari resultan. Dan cara cari resultan sudah dijelaskan di kuliah sebelumnya. Kita cari ya, kalau cuman tanah tidak ada muka air tanah ya 1/3 H, kalau dia tanah pasir, kalau lempung 1/2 H, ya sudah di situ ada kita kali jarak, maka itu yang menjadi momen guling. Intinya menjadi momen guling dan momen tahan. Momen tahan itu adalah berat sendiri daripada dinding penahan tersebut yang kita pilih. Kalau misalnya kita ambil pasangan batu kali atau lain sebagainya ya. Each component is checked for adequate strength. Dan seterusnya steel reinforcement kita tentukan untuk tekanan tanahnya. Kemudian when designing retaining walls, an engineer must assume some of the dimension called proportioning. Nah, ini yang saya sebut. Jadi seorang ahli atau seorang insinyur itu, kita dalam desain retaining walls kita harus mengasumsi dimensi. Ya tentu kalau mau mulai menghitung kan kita coba dulu. Lereng 10 meter. Sekarang tekanan tanah aktif tadi kita hitung ada 25 ton atau 10 ton. Nah, sudah 10 ton per meter. Sekarang kita mau mulai desain, ya kita coba-coba dulu. Oke, kalau kita mau bikin ukuran lebar bawah 2 meter, lebar atas 50 cm, tinggi 6 meter. Nah, kita coba itu mana, tapi itu harus proporsional. Itu yang saya katakan, itu harus proporsional. Nggak bisa kita seenak-enaknya, kita harus proporsional. Proportioning allows the engineer to check trial section for stability. Kenapa? Ini para ahli sudah membuat angka-angka ini agar supaya kalau kita bikin 5 meter atau 10 meter atau 7 meter, maka biasanya lebar bawah itu ada syarat minimal dan syarat maksimalnya, supaya jangan 7 meter kita bikin gravity wall mau cari berat sendiri cuma 20 cm. Nah, ini kan sama dengan bohong gitu ya. Maka kita harus proporsionalnya, kita harus tahu. If stability check yield under suitable result, the section can be changed and rechecked. Jadi kalau dia tidak masuk baru kita perbesar, naik-naikan. Tapi proporsionalnya ini harus kita
tahu. Nah ini proporsional daripada ini yang saya katakan dari kita mendesain dinding ya. Kita lihat kalau kita punya dinding tingginya H, maka lebar bawahnya itu adalah 0,5 sampai 0,7 H. Jadi itu yang saya katakan, kalau 10 meter maka kalau sudah terlalu tinggi 10 meter, lebar bawahnya itu jadi 5 meter, kan sudah tidak ekonomis atau sudah tidak wow. 5 meter ini makan tampak sekali itu kan, nanti kalau luas tanah kita cuman kecil, sudah ambil 5 meter hanya untuk dinding penahan, sudah tidak efektif. Maka kita harus cari tipe dinding penahan mechanical tadi, mechanically kayak, atau misalnya counterfort dan lain, atau ada sheet pile juga ya, macam-macam. Ini proporsional untuk gravity wall ya, 0,5 to 0,7 H batas bawah. Kalau dia P2 di sini 0,12 sampai 0,17 H. 0,117 H. Kalau dia tebal hill di sini tebal 0,12 sampai 0,17 H ya, itu DP kemiringan main sini itu 0,02, minimum 0,021 dan 0,02. Ini proporsional ya, orang bagus orang pakai ini, jangan sembarang. Maka kalau 10 coba bayangkan, di atas 0,3 meter ya, minimum 0,3, 30 cm, biasanya paling kecil 30 cm di sini ya. Tapi kalau jangan 5 meter terus, tidak lagi, karena dia taruh minimum bukan berarti 5 meter boleh. Sudah tidak ekonomis dan tidak efektif, bisa saja kita lari ke sheet pile atau cover dam dan lain sebagainya. Ada berapa yang konvensional metode ya. Oke, saya kira ini proporsional yang harus adik-adik mahasiswa tahu ya. Lanjut. Nah ini untuk proporsional cantilever ya. Kalau dia model cantilever, model proporsional untuk cantilever retaining wall ya. Cantilever itu sama, ini boleh lebih tinggi lagi. Ini 0,5 tetap bawah 0,5 sampai 0,7 H, lebar bawah 0,1 H, lebar atas tetap 0,3 meter minimal ya, 30 cm ya. Proporsional ini 0,1 H dia punya panjang ini ya. Ini nanti ada pasif di sini. Kenapa dia punya ini? Ini ada tambahan pasif, dan lebar ini itu mengurangi, ini menambah momen tahan. Kan yang momen guling tekanan tanah aktif dikali jarak ya, itu momen guling. Momen tahan itu berat daripada struktur ini dikali resultan berat daripada struktur ini dikali jarak ke titik guling ini. Jadi momen lawan ya, momen tahan itu rasionya momen tahan dibahagi momen guling itu harus lebih besar dari 1,5. Maka struktur itu aman gitu ya, minimal 1,5 ya. Minimal kalau dia sama kan itu aman strukturnya ya. Nah, itu yang adik-adik mahasiswa harus tahu di dalam mendesain dinding penahan ya. Maka adik-adik mahasiswa dasar-dasar ini harus diketahui, jadi jangan sembarang-sembarang. Itulah berbeda, kalau tidak ya sama dengan bas-bas. Kan kita orang teknik, insinyur kan punya kelebihan di sini, kita tahu cara menghitung ya, kita tahu cara menghitung. Nah, itu yang membedakan kita dengan bas-bas. Bas-bas dia punya pengalaman, tapi kalau menghitung kita lebih tahu cara menghitung dasarnya. Kalau kita merubah perhitungannya maka itu bagaimana ya. Oke, lanjut ya. Ini proporsional yang harus kita untuk gravity wall cantilever ya, tipe konvensional. Nah, the top of steam should not be less than, atasnya itu tidak boleh kurang 0,3 meter for proper placement of concrete. Jadi nanti itu kalau tidak itu nanti konkritnya tidak terlalu kuat. Walaupun tekanan tanah aktif di atas itu kecil, apalagi kalau pasir hampir 0 ya. Tapi yang harus hati-hati yang mulai ke bawah, apalagi di 1/3 H itu.
itu tekanan tanah di situ harus dikontrol juga keamanan terhadap struktur materialnya ya. Nanti sebentar materialnya juga kita kontrol. Jadi enggak bisa sembarang ya, harus materialnya harus harus dikontrol ya materialnya ya. Nah, the depth there to the bottom of base slab should be a minimum of 0,6 meter ya. Di bawah itu 0,6 meter ya. Oke. Minimum itu. Jadi kalau orang bikin 60 cm, jadi kalau di atas 30 cm di bawah 60. Kan orang tanya-tanya, berapa sih kalau orang mau pasangkan batu kali itu di bawah berapa? Minimumnya 60 cm saja kita sebut. 50 terlalu kecil ya. Itu gulingnya ya. Itu tapi biasanya kalau cuma 60 cm ya paling dia mau tahan tekanan tanah berapa. Ya, itu kita lihat kalau sudah 5 ton 5 ton aja dia sudah, kalau dia kali sepertiga, kalau sepertiga taruh dia 1 meter, sudah 5 ton dia punya tekanan. Nah, 5 ton itu berapa? Beratnya itu harus, momen tahannya harus 5 ton juga. Karena dikali 1,5 sekitar 7,5 ton. Itu kita mesti upayakan seperti itu, baru dia aman itu dinding penahan. Cara menghitungnya sederhana, hanya momen keseimbangan gaya-gaya saja, momen tahan dan momen guling. Namanya prinsip perhitungan dinding penahan atau retaining wall ya cuman momen tahan, momen guling dan geser dan stabilitas. Itu 3 itu yang kita harus hitung. Nanti sebentar disampaikan ya. For the counterfort retaining walls general proporsional sama cantilever. The counterfort slab may be about sama 0,3 H/7 ya bawahnya. Nah, seperti ini. Jadi assumption for lateral earth pressure ya. Kayak ini dia. Nah, ini gaya ini nanti sebentar keseimbangan gaya-gaya ya. Oke, the ranking active condition is assumed to exist along vertical AB. Ranking earth active pressure equation may be then be used calculate the lateral pressure. Sudah, ini sama dengan yang tadi ya. Oke, kita lanjut ke cara perhitungannya ya. Saya sudah pindah ke lanjut aja. Saya sudah gabung 2 materi ini ya. Oke, kita lanjut saja materi ini kuliah 9. Ini, oke, ini dia. Oh, sorry harus ini. Sorry, perhitungan. Saya pindah ke Oke. Sama ya, jadi ini aktif lateral earth pressure. Saya lanjut saja karena ini teorinya sama dengan yang tadi, kolom semua sama. Ini backfill, range of delta, nilai delta ya. Kalau kita mau ambil kan delta tadi sudah dibilang 1/3 atau 2/3 nilai V ya. Nah, kalau mau lebih detail lagi ini ada rekomendasi ya untuk tanah gravel delta. Untuk kolom, untuk kasus kolom kalau kita memperhitungkan tekanan frictionnya, ini nilai deltanya walaupun secara kasar tadi disebut 1/3 V, 1/3 sampai 2/3 V, tapi mau lebih detail lagi ini ada rekomendasi, terserah mau pakai 1/3 atau 2/3 V yang kita hitung dari data tanah ya. Nah, ini ada ancar-ancarnya. Kalau gravel deltanya sekitar 27 sampai 30 coarse untuk delta ya. Coarse delta ini friction. Coarse sand pasir kasar itu 20 sampai 28, fine sand itu 15 sampai 25, stiff clay 15 sampai 20, silty clay 12 sampai 26 ya. Ini ancar-ancar yang bisa adik-adik pakai ya. In case of ordinary retaining walls, water table problem and hence hydrostatic pressure are not encounter ya. Jadi in case ordinary retaining walls, water table problems and hence hydrostatic pressure are not encounter. Artinya dia biasa jadi aktif ya, dia jadi aktif ya, tidak pasif ya. Fasilitas for drainage for the soil retain are always provided. Jadi juga dalam dinding penahan itu kita harus menghitung drainasenya ada ya, kita harus mengontrol. Tapi biasa drainase itu kita membuat hole, ada syarat jarak-jarak. Makanya kalau di dinding penahan kan kita lihat ada lubang-lubang untuk mengeluarkan air. Kenapa? Supaya jangan jadi tekanan tanah air itu besar,
cara menguranginya kita bikin drain hole ya, drainage ya. Drainage kita kendalikan airnya supaya dia keluar. Jangan kita tidak ada drain hole. Ya, artinya nanti itu dia berubah tekanan tanah hidrostatisnya itu besar. Itu bisa menambah tekanan tanah aktif ya. Cara mengurangi kita kan harus mengurangi semua yang menyebabkan tekanan tanah aktif termasuk tekanan hidrostatik, tekanan air. Kita membuat drainage hole ya. Maka kita harus buat jaraknya ada aturannya, kita tinggal baca ya, itu per meter minimal 1 meter. Kalau saya sih di lapangan biasanya pasang-pasang 1 meter. Terserah proyeknya. Kalau kita lihat kalau ada potensi semakin tinggi, semakin banyak jumlah ada hitung-hitungannya itu dari rumusnya. After proportioning the wall stability of retaining walls, check following step. Nah, yang mesti dicek dalam dinding penahan apa yang harus orang jaga, yaitu check overturning about its two ya, jangan dia terguling. Check overturning ya, check overturning artinya jaga jangan dia terguling ya, jangan dia terguling. Satu itu. Jadi jangan momen guling dan momen tahan. Momen guling yang dihasilkan oleh tekanan tanah aktif dan lain-lainnya, beban luar, tekanan termasuk tekanan hidrostatis, tekanan air, muka air tanah. Kemudian tekanan tahanan itu, momen tahan itu diproduksi dari berat daripada wall, itu momen tahan daripada berat sendiri dari wall. Tapi kita mesti cek overturning, jangan dia terguling. Kemudian cek jangan dia sliding, jangan dia tergeser. Kemudian 3, cek DP bearing capacity failure. Jadi itu daya dukung, jangan dia ciri ke bawah. Dia nak mau terguling tapi malah dia amblas ke bawah. Nah itu, maka daya dukungnya juga harus kita hitung. Nah itu kita bisa pakai kita bisa pakai teori shallow foundation ya untuk bearing capacity. Itu sudah fondasi menerus tentu karena panjang kan dia, lebar L kali L itu B kali L-nya, B per L sudah lebih besar 1/5, maka itu sudah fondasi menerus. Itu untuk bearing capacity check ya, failure, jangan dia failure. Kemudian sliding failure, jaga juga jangan sliding ya, jangan dia slide, dia tergeser ya, dia tidak terguling tapi dia tergeser ya, itu risiko. 3 hal yang harus dicek. Nah, check of overturning ini yaitu it has been assumed that ranking active pressure is acting along a vertical plane AB drawn through the heel. PP is the ranking positive pressure and its magnitude is, ini sudah rumus-rumus tadi ya. Ini benar. Jadi untuk cek kontrol jangan dia terguling, jadi benar sudah bilang ada tekanan tanah aktif, itu momen guling ya, tekanan tanah aktif yang ada muka air tanah, ada beban luar ya, itu semua masuk dari gaya-gaya yang mau aktif, yang mau mengguling. Jadi dia dikali jarak jadi momen guling. Momen tahan adalah momen berat sendiri dinding itu dikali jarak-jarak. Jadi semua dicek pada satu titik tumpu ya, titik tumpu ya, titik tumpu satu titik dengan jarak ke titik situ berapa, itu momen guling dan momen tahan. Itu keseimbangannya. Benar, langsung saja ya. Tiga ini sudah disampaikan, kemudian kita langsung saja cara menghitung. Nah ini semua ya, kita lihat, kalau kita lihat diagram ini, kita lihat diagram ya, ini diagram, ini di titik kontrolnya di titik C di sini ya, titik C atau 0 ini. Overturningnya ada di sini ya, di sini. Jadi momen yang mengguling ini ada gaya-gaya aktif di sini semua, di belakang dinding ini semua gaya-gaya aktif. Kemudian ini P resultan ini kita cari dikali jarak, itu yang jadi momen guling ya. Jadi momen tahan ini berat semua, ini berat. Ini kan kalau modelnya begini, satu, kita lihat ada satu, mana dua ini berat tanah di segitiga ini ya, kita potong di sini berat, ini semua momen tahan semua. Baru ada PP pasif di belakang dinding sini, itu yang tekanan tanah pasif, yang depan di sini tekanan tanah aktif ya. Nah, yang di belakang sini pasif dia membantu menahan, termasuk berat tanah di atas daripada lantai atau dasar ini lebar bawah daripada dinding penahan. Nah, kita cek di titik sini, ini kalau tidak salah overturningnya ada di sini, maka gaya-gaya ini semua kita akumulasi,
Jadi ini sudah gamma dan seterusnya, ini sama, tidak perlu saya jelaskan lagi. Maka ini safety faktornya sama dengan momen tahan MR dibahagi MO. The factor of safety against overturning about the two tadi C ya, bukan 0 C. Maka W sigma MO sama dengan jumlah of moments of forces tending to overturn. Jadi ini gaya-gaya tekanan tanah aktif ya. Semua yang dari belakang itu yang mau mendorong ke depan ya, itu semua kita jumlahkan, kita kali jarak jadi momen ya. Itu jarak, gaya kali jarak kan momen. Momen mg itu summary of moment, sum of moments of force tending to resist. Jadi yang mau momen tahan. Jadi mg itu momen tahan, ini om guling. Nah, apa-apa yang momen guling dan apa-apa yang momen tahan ini safety factor. Dia aman kalau safety faktornya berapa gitu ya. Kita lihat di sini ya. Force 10 to Kershaw overturning C. Di horizontal component ranking sudah, saya tidak mau jelaskan lagi. Ini sepertiga sudah diajarkan di dahulu. Gaya-gaya semua berat-berat ini kita hitung kali jarak, berat kali jarak itu dia jadi momen. Kita jumlahkan, overturning moment is PH ini, P aktif ya, tekanan tanif kali sepertiga kalau dia cuma satu gaya ya, maka PH PA cos, karena dia miring tadi ya, dia kenapa dia PA cos ini karena miring, kalau dia lerengnya lurus cuma PA saja, dikali jumlahnya dijumlahkan, nah dia ya, ini tabel perhitungannya untuk momen tahan, momen guling yang tadi ini ya, PA ini ya, PA kali jarak sepertiga H, ini momen guling. Cuman asumsi satu ya, kalau dia ada beban luar, ada muka air tanah, tentu tambah dengan mereka ya, kali jarak mereka. Kemudian tapi tetap kita cari resultan saja, kali jarak sudah itu. PA akibat tanah sendiri, muka air tanah, kemudian berat beban luar itu kita jumlahkan sendiri, kemudian kita kali jarak, kita dapat momen. Nah, momen tahan ini, jadi kita lihat ada A1, A2, A3, yaitu A1, A2, A3 ini kan tadi di sini ya. Di sini kalau saya jelaskan lagi, balik lagi ke gambar di sini ya, ini ya. Ini 1, luas 2, luas 3, luas 4, luas 5. Ini plus PP, ini semua adalah akumulasi dari jumlah momen tahan ya, yang nanti dikali-kali ke jarak, ini kan nanti ada berat 1, luas 1 ini titik beratnya di mana, kali jarak ke titik C itu jadi momen tahan. Jadi ini 1, misalnya ini 4 segi 4 ya, benar bilang segi 4 tuh, tinggi misalnya 4 meter, ini lebarnya misalnya 2 meter, 2 kali 4 berapa? 8 ton kali gamma ya, luas ya, berat ya, kali material ya, kali gamma, titik beratnya karena dia bentuk 4 segi di tengah sini, berarti kalau 2, 1 tambah jarak ke sini itu jadi lengan momen, jadi berat kali lengan momen itu jadi momen tahan. Jadi itu balik lagi ya, itu contoh yang sudah lihat, dan cara hitungnya seperti itu, kita masukkan momen gulingnya sudah ada, momen tahannya ini X, jarak X1, jarak S2, gamma kali A1, gamma 2 kali A2, gamma 3 kali A3 dan seterusnya dapat momen 1. Ini semua akumulasi dari momen tahan. Ya, momen tahan tambah, nah jadi momen tahan 1, momen tahan 2, momen tahan 3, momen tahan 4, momen tahan 5, momen tahan 6, itu semua momen tahan plus PP. PP kali jarak, dia sini tingginya sekian, PP kalau misalnya kita ada tanah di belakang sini, ya tinggi tanah, timbunan tanah sini dia tertanam 2 meter, maka PP kalau dia sepertiga 0, berapa kali besar PP, pakai rumus PP tadi tang kuadrat 45 tambah V per 2 kali jarak ini, sudah kita dapat momen tahan, tambah semua ini jadi momen tahan. Jadi sebentar kita kasih masuk safety factor sama dengan momen guling dibahagi momen tahan. Ya, ini momen guling dan momen tahan ya. Ini momen guling, ini safety factor, ini semua momen tahan semua ini, M1, M2, M3, M4, M5, M6 tambah termasuk tekanan tanah pasif ditambah kita ini
safety the respect of overturning is 2 to 3 ya, sampai the usual minimum desirable factor of safety ya biasa 2 sampai 3 ya. Oke, minimal 1,5, bagus 2, lebih bagus 3 lagi. Jadi kalau momen gulingnya 3 ton meter, maka momen tahannya harus 9. Kalau dia 3 kali. Kalau safety faktornya 3 ya bagus 9 ton. Berarti sampai struktur itu aman ya. Nah, nanti gaya-gaya itu. Jadi safety faktornya tinggal dikali seperti ini, ya sudah kita dapat selesai. Kontrol terhadap guling selesai ya. Kedua, jangan terjadi geser. Ada 3 kan yang mesti dikontrol, jangan terjadi guling, jangan terjadi geser. Jadi kalau DP faktor keamanan itu bagus 2 dan 3 ya. Tadi saya sempat sebut 1,5, itu sudah sangat minimal. Kalau 2 dan 3 itu idealnya bagus ya. Safety faktornya. Nah sekarang slidingnya, nah ini slidingnya sudah guling sudah, overturning cek. Kalau dia lebih besar dari 2, oke. Kalau tidak, proba desain, ukuran penampangnya kita perbesar ya. Kalau sudah tidak ekonomis, ya sudah harus pindah ke struktur. Jangan lagi kita main di konvensional retaining wall, kita lari ke mechanical retaining wall ya, mechanical earth lateral ya, itu cara kedua. Kita tidak bisa main di konvensional. Nah, cek kedua setelah retaining wall aman, jangan sliding. Nah, sliding itu sigma FR per sigma D. Sigma FR itu apa? Sum of jumlah of horizontal resisting force. Jadi resisting force itu jumlah gaya-gaya horizontal yang menahan. Kemudian sigma FD itu yang mau drive, sum of horizontal. Jadi yang gaya horizontal yang mau batola dan gaya horizontal yang batahang. Apa-apa itu. Jadi sebenarnya hampir sama dengan tadi momen. Ini gaya horizontal tok ya, yang mau mendorong dan yang mau mengguling. Apa-apa itu ya. Ini kita lihat di sini. Shear strength of the soil immediately below the base slab may be repeat strength and ini kan more kolom ya. Ini jadi sigma tang delta tambah C kohesi ya. Delta angle of friction between soil and base slab ya. Delta ini kita tahu tadi ada penjelasan tentang delta friction ya, friction. C adhesion between soil and base slab. Ini adhesion ini tergantung dari nilai kohesinya ya. Oke, jadi shear-nya ini sama dengan rumus ini. Kita pakai rumus sigma tang delta tambah adhesion ya, adhesion ya. Nah, adhesion ini yang menjadi gaya yang menahan ya, friction yang menahan ya, gaya horizontal yang tahan, yang mendorong nanti sebentar tadi kita lihat apa-apa ya. Nah, the maximum resisting force that can be derived from the soil per unit length of wall along the bottom slab is R sama dengan S kali S itu area of cross section, S sama dengan kali B kali 1. Jadi dia kan tinjauan, semua ini kita tinjau per 1 meter ya, per 1 meter. Jadi kalau shear-nya tadi kita dapat itu belum per meter ya, per meter. Kali dengan B, maka itu besar daripada resistingnya itu B kali sigma tang delta tambah B kali adhesi ya. Nah, maka R sama dengan sigma V tang delta plus B kali adhesi. Ini rumus resistennya, rumus gaya yang menahan supaya dia tidak terjadi sliding. Tadi kalau dia boleh aman, tidak terguling. Yaitu dinding tidak terguling ya, aman. R katakanlah safety factor 2. Aman. Nah, tapi apakah ada jaminan dia tidak geser, tidak tergeser? Nah, ini harus dicek. Nah, caranya safety faktornya untuk sliding itu FR, sigma FR dibahagi dengan sigma yang gaya horizontal yang mendorong itu harus ada di angka aman ya. Nah, kemudian pasif. Pasif itu batahang tambah pasif. Kita lihat di sini pasif bertambah di di batahang. Batahang dia mau akibat gaya horizontal yang mau bikin dia tak geser itu dinding. Bisa saja tuh dinding tak geser. Dalam banyak kasus kan ada orang lihat dinding tak geser. Itu karena tidak dihitung benar.
Maka hati-hati ya, kita lihat ada banyak kasus di beberapa tempat itu dindingnya tak geser. Ya, kalau tak guling itu sudah banyak. Dinding tak geser ya lumayan juga, hampir sama dia dengan kalau dinding jatuh tak guling itu ambruk ya sudah, itu sudah akibat akumulasi dari dua. Dia overturningnya tidak aman, gesernya tidak aman, kemudian daya dukungnya tidak aman, dia terturung daya dukungnya. Tiga-tiga itu kalau salah satu tidak aman ya ambruk itu desain kita atau rusak. Ya. Jadi semua itu harus kita jaga agar supaya itu dia tetap aman ya. Oke. Nah, geser sudah kita cek, geser kita sudah tahu, maka sliding kita ini dibagi. Nah, ini PA cos alfa itu gaya yang menggeser ya, gaya tekanan tanah aktif yang menggeser arah horizontal. Itu yang menjadi menggeser. Ini dibahagi, nah itu yang saya bilang safety faktornya mesti 1,5. Jadi kalau gaya tahan dari geser lebih besar 1,5 dari gaya dorongnya, gaya dorong horizontal geser, maka aman. Nah itu harus aman ya. Kalau tidak aman, desain saudara itu berbahaya ya, itu dinding penahan itu tidak aman ya. Maka ini harus dijaga supaya dia aman. Kemudian nah sudah, ini sudah sama slidingnya, apa semua slidingnya kita lihat sama. Nah itu kita harus increase their resistance. Jadi kalau dia tidak masuk, to increase their resistance to sliding, a base key may be used. Nah, ada metode itu kita pasang apa gitu. Kalau returning sudah masuk, sekarang shear-nya kita cek tidak masuk, benar. Ada apa yang orang boleh bikin dong kalau begitu? Ya roba desain. Nah, tentu lebih besar, ya toh supaya dia aman. Nah kalau selain roba desain ada. Karena sayang kan benar, so masuk DP keamanan, kalau orang mau tambah lebar lagi DP penampang, semua ndak aman. Nah ada it helps increasing fase. Misalnya pasang ini, mana dia? Ada di sini. This passive professor ada. Ada dia pasang semacam apa di sini ya? Pasang semacam pengait-pengait di bawah sini ya. Dia pasang pengait untuk supaya ada tambahan tahanan geser. Ya, itu salah satu ya. Check for bearing capacity. Ya itu ya, jadi di bawah selain roba desain penampang, boleh di bawah dasar retaining wall itu kita pasang semacam angker lah, pasang angker supaya dia bisa menambah resisting tahanan ya. Nah yang terakhir adalah check for bearing capacity failure. Check for bearing capacity factor sama dengan hitung shallow foundation. Saya tidak mau terangkan lagi itu karena sama dengan hitung saya dukung ini kita lihat rumusnya ada ini. Tadi sudah overturning apa semua sudah cek semua ini gaya-gaya yang mau terjadi di nilai di titik C ini akumulasinya. Nah, ini gaya determinant of key max, key minimum ini dia ya cara hitungnya ini kita harus berapa maksimum di sini karena kan gaya-gaya semua terakumulasi di sini. Mau di titik C sini. Maka ini dia bearing capacity jumlah dari vertical force acting on base slab ya, table showing detail of force. Jadi kita mesti tentukan key max dan key minimum ya. Key max rate resultant R or R sama dengan P sigma V tambah P cos alpha, rumusnya dan seterusnya kita cari, ini tidak perlu. Nah, ini key sigma V dibahagi A, jumlah gaya-gaya vertikal. Tadi sebenarnya kalau ada eksentrisitas B/2 kali CE plus M Y kali inersianya. Kali inersia. Moment for maximum and minimum pressure, the value of Y B/2. Oke, ini sama 1/12 energianya 1/12. Key max dan key minimum, rumus ini yang kita pakai, sigma V dibahagi B kali 1 kali E sigma eksentrisitas sigma V kali B/2 dibahagi 1/12 inersia ya. Sigma V per B tambah. Jadi kita dapat key max dan key minimum. Nah, key max, key minimum ini ya sudah. Itu yang nanti
kita pakai rumus juga selain apa rumus tadi Kimax kontrol sama dengan di fondasi 1 ya. Itu teori tadi sama dengan teori yang ada di fondasi 1 ya. Jadi sama dengan teori yang ada di fondasi 1. Saya tidak mau jelaskan lagi. Jadi kita hitung aja daya dukung fondasi menerus ya. Itu harus aman ya. Maksimum dan minimum juga kan ada pengaruh di fondasi menerus kan saya sudah ajarkan kalau gaya-gaya tidak simetris. Artinya gaya tidak sentris ya. Berarti fondasi kalau di dinding penahan cenderung dia tidak sentris. Jadi apa dia? Gayanya cenderung tidak sentris sehingga apa dia? Sehingga ininya harus kita hitung berdasarkan gaya-gaya yang tidak sentris ya. Kita tahu keamanannya, maka cara kontrolnya kita harus cek dia jangan, karena bisa saja kalau dia sentris kan tekanan tanah di bawah base dasar fondasi itu sama ya. Tapi kalau dia tidak sentris kan ada yang besar ada yang kecil. Nah itu harus kita kontrol mana yang besar dan yang kecil. Saya kira sekian kuliah kita pada hari ini, kuliah terakhir ya. Ini saya sudah gabung, sebenarnya masih bisa 1 kali tapi saya sudah press jadi 1 kali. Tinggal karena apa? Minggu depan udah mulai kuliah, udah mulai ujian. Dan ujian online, masing-masing presentasi tugas. Nanti saya akan nilai, dapat nilai berapa tugas kan sudah ada 2 tugas, fondasi dangkal dan dinding penahan yang baru saya selesaikan ini, desain. Dan usahakan walaupun sederhana, ambil kasus di lapangan ya, contoh kasus. Kita mau desain, kalau bisa rumah sendiri, boleh rumah sendiri, atau kalau di belakang rumah ada dinding penahan, anggap aja itu. Data tanah, boleh ambil data tanah dari praktikum. Ya, kalau sudah praktikum, yang belum praktikum boleh pinjam teman kakak-kakak kelas yang punya data-data praktikum dan input data tanah itu. Jadi kenapa pakai itu? Supaya kita mendesain bukan hayalan, bukan teori, tapi memang betul-betul kita mau pakai di lapangan ya. Itu yang yang menjadi bahan ujian. Walaupun sederhana tapi adik-adik bisa menjelaskan kepada saya, benar saya hitung ini begini ini, enggak usah satu bangunan itu dihitung, satu kolom saja ya, satu bangunan. Jadi kalau dinding penahan pun kan tadi cuman tinjau per meter ya. Oke, saya kira itu saja. Dan sekian, selanjutnya kita pindah di streamingnya saya stop, kita pindah ke Skype kalau